Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 277, bait yang pertama hingga yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang boleh berkata-kata kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam doa keluarga pada hari Sabtu minggu keempat di bulan April 2022 ini. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan bersama dengan tema berakar di dalam iman. Tahukah Anda pohon apakah yang paling kuat dan mampu bertahan dalam angin badai? Salah satu pohon yang mampu bertahan dalam badai adalah pohon korma. Cara menanam biji korma di tengah gurun dengan cara ditanam di dalam tanah sedalam 2-3 meter. Kemudian ditimbun dengan bebatuan. Setelah akar yang tumbuh ke dalam tanah menemukan sumber air, maka biji korma itu akan menumbuhkan tunas dan memecahkan bebatuan yang menimbunnya, hingga tunasnya tumbuh dan hidup berjuang, tak kenal rasa takut akan hawa panas, karena sudah mempunyai modal yang kuat, yaitu akar yang begitu panjang dan dalam hingga ke sumber mata air di bawah gurun pasir.
Mengapa biji yang ditanam tersebut harus ditutupi batu? Saat biji mulai bertunas, batu tersebut akan membuat pertumbuhan batang terhambat. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akarnya menjadi kuat secara maksimal, barulah biji korma itu bertumbuh ke atas dengan perjuangan yang keras pula, yang bisa membuat batu tersebut jadi terguling atau bahkan pecah. Biji pohon korma yang ditutup batu akan mengalami tekanan dari atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Ini sebuah pelajaran prinsip kehidupan yang sangat luar biasa. Kita harus sadar mengapa Allah kerap mengizinkan tekanan masalah hidup datang kepada kita. Tekanan hidup semua itu bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kita. Sebaliknya, Allah mengizinkan tekanan hidup itu untuk membuat kita berakar semakin kuat. Tidak sekedar bertahan, tetapi ada waktunya. Benih yang sudah mengakar kuat itu akan menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita, sehingga kita pun keluar menjadi pemenang kehidupan. Bapak Ibu, Opa Oma dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pohon korma yang kelihatannya kecil dan rapuh tapi mempunyai daya tahan yang sangat kuat dan dalam menghadapi badai sekuat apapun. Dengan memiliki akar yang kuat seperti pohon korma, kita dapat melalui semua badai kehidupan kita saat ini. Jika kita orang percaya mau bertahan di dalam iman, kita akan bertunas dan menjadi seperti pohon korma. Begitulah di dalam kehidupan. Sering badai datang menerjang dengan kuat, menekan, membengkokkan kita, bahkan nyaris meratakan kita. Masalah dan beban hidup selalu datang silih berganti. Namun jangan biarkan iman kita menjadi goncang karena keadaan dan masalah yang kita hadapi. Sadarilah bahwa setiap kesukaran, setiap rintangan, setiap kegagalan hanyalah bersifat sementara. Janganlah takut menghadapi badai kehidupan, karena semuanya pasti akan berlalu. Bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 13 berfirman demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kiranya kita boleh semakin kuat, semakin teguh di dalam iman, di dalam menghadapi tekanan hidup, masalah-masalah yang kita hadapi. Ingatlah, setiap masalah yang kita hadapi, ingatlah, setiap tekanan yang kita hadapi, semua itu pasti akan berlalu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan syafaat kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kembali kami mengucap syukur atas kesempatan dan juga waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami saat ini boleh datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan setiap syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu bersatu hati untuk mendoakan setiap pergumulan dari jemaat-Mu di GKID 5. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui keadaan kami pribadi lepas pribadi, tetapi saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan bagi pergumulan saudara-saudara kami
saat ini masih terus bergumul dengan kesehatannya, biarlah Tuhan kami senantiasa memohon pimpinan, kasih, serta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesabaran, dan juga Tuhan juga boleh memberkati setiap upaya, setiap pengobatan maupun setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga boleh menolong bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, supaya boleh kembali pulih kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini masih dalam pergumulan untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa-masa pandemi ini beberapa dari kami masih banyak yang terus bergumul dengan pekerjaan, penghasilan, maupun keadaan ekonomi keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi setiap mereka yang merindukan pekerjaan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ya tangan Tuhan boleh membukakan pintu-pintu berkat, sehingga bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan maupun mendapatkan penghasilan, boleh Tuhan berkati. Dan kami juga terus memohon biarlah jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini juga bergumul dengan hutang piutang ataupun pinjaman, biarlah Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan melalui setiap apa yang mereka upayakan, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga rindu berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini merindukan hadirnya buah hati untuk melengkapi kebahagiaan mereka di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Kami terus memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan memberikan tepat pada waktu Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini masih terus bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak tahu kapan, siapa, dan di mana Tuhan akan kirimkan, tetapi biarlah Tuhan kami terus mendukung mereka di dalam doa, biarlah Tuhan akan menyediakan pendamping yang sepadan untuk menjadi penolong dalam kehidupan mereka tepat pada waktu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi kesehatan kami semuanya, biarlah Tuhan. Kami tidak tahu di mana virus-virus masih ada di sekitar kami, tetapi kami terus mau belajar untuk tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kami juga terus bisa melindungi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Lebih dari semuanya itu Tuhan, kami memindahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami yang saat ini mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan menilik hati setiap kami. Tuhan yang akan merangkul dan merengkuh kami dalam kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan akan terus senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, juga hati yang penuh dengan sukacita ketika kami harus menjalani hari-hari kami. Terlebih ketika kami harus terus bergumul untuk menunggu setiap jawaban doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 200. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran amatlah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya.
berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi